Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa guys, aku bakalan bawain satu buah kisah horor nyata spesial untuk kalian semua. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, untuk hari ini sampai nggak tahu kapan, aku bakal memperpendek durasi video aku guys. Jadi yang bakal aku ceritain hanya cerita horor pendek aja, supaya kalian tuh nggak bosen dan biar aku juga bisa upload lebih sering guys. Oke, kalau minggu kemarin kita bercerita tentang Karma Nek Sumi, kali ini aku bakalan bawain cerita mistis yang datang dari Romi saat dia sedang menempati mes di PT tempat dia bekerja. Nah, penasaran gimana kisahnya? Nggak usah banyak batu decot lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi, 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2021, Romi dan kedua temannya yang bernama Angga dan Yuda ditugaskan oleh kantornya untuk standby di vendor PT-nya Romi. Nah, aku ceritain dulu nih ya, biar kalian paham. Jadi, Romi dan Angga dan Yuda ini kerja di PT Sejahtera. Nah, PT Sejahtera ini punya vendor namanya PT Abadi. Jadi, selama kurang lebih 3 bulan, Romi dan kawan-kawan ini ditempatkan di PT Abadi dengan tujuan ngecek barang yang dikirim oleh PT Sejahtera dan memperbaiki jika ada barang yang kurang oke. Jadi intinya disortir ulang lah ya sama mereka bertiga. Nah, karena rumah mereka ini lumayan jauh dari PT Abadi, jadi mereka ini memutuskan untuk tinggal di mes karyawan yang sudah disiapkan sama PT Abadi. Nah, singkat cerita, mereka mulai nih pindah di hari Minggu karena Seninnya mereka sudah mulai harus masuk ke PT Abadi. Nggak ada kejadian aneh pada malam itu, adem ayem aja mereka, hingga di hari ke-7 mereka tinggal, mulailah hal-hal mistis dan di luar nalar mulai berdatangan. Jadi karena mereka kerjanya ini non-shift, otomatis dari pagi hingga jam 5 sore mereka nggak ada di mes. Dan mereka ini nggak tahu pasti ini siapa aja yang tinggal di mes itu. Karena saat mereka pulang, mes itu terlihat sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9 malam, Romi ini mendengar ada suara tembok yang digedor gitu guys. Bunyinya tuh duk-duk-duk gitu. Awalnya Romi berusaha membiarkan suara itu, tapi kok suaranya makin kencang dan sedikit mengganggu. Akhirnya Romi ini memutuskan untuk keluar dan nyamperin si penghuni mes samping. Diketok lah nih si pintunya beberapa kali, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Bahkan lampu kamarnya juga mati. Dan tuh karena tetap nggak ada jawaban, Romi baliklah nih ke kamarnya. Dan gak lama Yuda dan Angga balik. Romi ceritalah ke Angga dan Yuda tentang apa yang barusan terjadi. Tanggapan Angga dan Yuda ini biasa aja, bahkan mereka cuma jawab oh doang guys, seakan mereka tuh udah terbiasa sama suara-suara itu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 4.30 pagi saat Romi hendak sholat, ada suara yang manggil dia dari kamar sebelah. Nah, suara itu tuh suara perempuan, manggilnya tuh kayak gini katanya. Romi, Romi, kayak centil banget gitu. Nah, Romi yang biasanya kalau sholat tuh khusyuk banget, hari itu enggak, dia tuh sholatnya gembut. Kelar sholat nggak baca doa dulu, melainkan kabur ngambil selimut. Nah, karena emang teman-temannya ini masih tidur saat itu, sekitar jam 6 pagi, Romi ini bangunin nih Angga dan Yuda untuk siap-siap berangkat kerja. Singkat cerita lagi nih, Angga dan Yuda balik duluan karena kerjaan mereka sudah selesai lebih dulu. Sedangkan Romi, dia harus lembur hingga jam 8 malam. Nah, pas udah jam 8, Romi nih balik nih. Dari mulai perjalanan pulang, Romi ini udah ngerasa nggak enak. Kayak ada yang ngikutin dia, dan ada yang aneh di perjalanan pulang waktu itu. Gak seperti biasanya.
Romi ini ngerasa kalau malam itu dia udah nempuh jalan yang panjang banget tapi nggak nyampe-nyampe. Dan anehnya lagi, jam tangannya tiba-tiba mati dan HP-nya juga tiba-tiba lowbat. Ya mau nggak mau dia harus tetap melanjutkan perjalanannya kan. Nah sampai tibalah di titik dimana dia ngerasa capek dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di saung di pinggir jalan. Jalanan pada saat itu tuh bener-bener sepi banget. Bahkan suara hewan kecil pun nggak ada, hening aja gitu. Dan nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada kakek tua yang menghampiri Romi. Kakek itu tiba-tiba bilang, nanti di pertigaan depan belok kiri, jangan lupa baca doa ya, katanya. Dan slep, tuh kakek hilang tiba-tiba. Langsunglah nih si Romi ini lanjut perjalanan tancap gas karena dia takut. Dan bener, nggak berapa lama dia menaiki motornya, ada pertigaan seperti yang dibilang kakek tadi. Romi langsung inget nih kata kakek tadi, kalau belok kiri jangan lupa baca doa. Akhirnya Romi ini mencoba baca doa sebisa dia. Dan ya, selesai Romi baca doa dan ajaib, jalan yang tadinya menurut dia tuh lurus yang membuat dia nggak sampai-sampai mes, tapi ini nggak ada 5 menit lah dia bawa motornya, dia udah sampai di mesnya. Dan kalian tahu jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Jadi Romi itu di jalan sekitar kurang lebih 5 jam. Jalanan yang biasanya dia tempuh hanya 15 menit menggunakan motor, ini tuh jadi 5 jam. Nah lanjut ya. Pas udah sampai mes, buka gerbang mes terus OTW ke kamarnya. Kalian ingat kan kamar sebelah yang biasanya suka berisik suara-suara aneh itu? Nggak tahu kenapa saat itu Romi tuh pengen banget masuk ke kamar itu. Kayak penasaran aja gitu. Dia mencoba memberanikan diri untuk membuka kamar itu. Tapi tiba-tiba ada suara yang berbisik, "Jangan." Kagetlah tuh si Romi, terus dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar itu. Nah pas udah sampai kamar mesnya, Angga dan Yuda ini bingung, kenapa Romi jam segini tuh baru pulang. Nah tapi Romi memilih diam, nggak cerita apa-apa. Esoknya karena penasaran, Romi memutuskan untuk nanya ke penjaga mes tentang kamar sebelah ada penghuninya atau enggak. Dan kalian tahu penjaganya bilang kamar sebelah itu kosong. Dulu memang ada yang pernah menempati kamar itu, tapi penghuninya ngilang gitu aja. Namanya Yuni. Dan udah beberapa kali kamar itu diisi, selalu aja ada yang kesurupan. Dan orang yang terakhir kesurupan itu bernama Fandi. Dia hampir aja lompat dari atap gedung mes. Untung aja nih ketahuan sama security-nya. Makanya nih kamar itu tuh dibiarkan kosong hingga saat ini, karena takut kejadian serupa itu terulang lagi. Dan menurut info yang beredar, si Mbak Yuni ini katanya sudah meninggal guys. Dia dibunuh. Dan mayatnya ini dibuang di kebun dekat mes, tempat dimana si Romi tadi ini kesasar guys. Tapi info-info ini masih simpang siur karena pihak keluarganya Mbak Yuni sendiri pun tidak dapat memastikan itu tuh Mbak Yuni atau bukan. Dan pihak keluarganya juga kayak udah mengikhlaskan gitu. Nah selepas itu Mbak Yuni atau bukan gitu lah. Ya siapapun itu, semoga dia ditempatkan di tempat terbaik ya guys ya. Dan arwahnya tuh bisa tenang. Oke, itu dia sedikit cerita dari Romi. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Mbak Yuni dan si Romi ini guys. Nah buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.